Garam dan terang merupakan analogi yang konkret, sederhana, namun sangat dibutuhkan dalam kehidupan manusia. Nilai kegunaan garam dan terang tidak perlu diiklankan, namun semua orang mengetahui manfaatnya. Garam dapat dipakai untuk mengawetkan ikan, memberi cita rasa dalam makanan, menyuburkan tanaman, dan sebagainya. Kehidupan kita sehari-hari juga sangat membutuhkan terang. Tanpa terang, kita tidak dapat melihat dan melakukan aktivitas. Makna garam dan terang merupakan analogi yang dipakai oleh Tuhan Yesus untuk menjelaskan suatu nilai dan manfaat hidup yang begitu penting. Kehidupan yang tidak dapat memberi nilai dan manfaat merupakan kehidupan yang sia-sia dan tak layak dijalani. Sebab apa artinya bila hidup kita ternyata membawa kerusakan, kesedihan, dan penderitaan bagi sesama? Namun yang mengejutkan, ternyata Tuhan Yesus tidak berkata, "Jadilah garam dan terang dunia," tetapi, "Kamu adalah garam dan terang dunia." Kedua kalimat tersebut tampaknya mirip, tetapi memiliki pengertian yang sangat berbeda. Pengertian "jadilah garam dan terang dunia" menunjuk panggilan agar kita berjuang untuk menjadi garam dan terang bagi dunia ini. Tetapi pengertian "kamu adalah garam dan terang dunia" lebih menunjuk kepada suatu identitas diri dan karakter. Setiap umat percaya memiliki identitas diri dan karakter sebagai garam dan terang bagi dunia ini. Artinya, setiap identitas dan karakter umat yang realnya tidak memiliki karakter dan fungsi sebagai garam dan terang, layaklah ia dibuang. Matius 5 ayat 23. Sungguh suatu pengajaran yang mengejutkan dan tanpa kompromi. Ajaran Tuhan ini juga memberikan pujian dan penghargaan bagi setiap orang percaya Kristen atau setiap manusia yang mau menyatakan fungsinya. Peranannya seperti garam yaitu 1. Putih, indah, hidup bisa mewarnai lingkungan yang dulunya putus asa menjadi berpengharapan, termasuk mereka yang mengupayakan tanah yang gersang menjadi hijau. 2. Mencegah kebusukan atau menjadi antiseptik, dulunya lingkungannya menakutkan, menjadi indah elok, dulunya sarang preman dan pemabuk, menjadi normal dan aman dan sejahtera. 3. Membuat masakan tawar jadi enak. Tuhan mengingatkan peranan kita sebagai anak-anaknya sebagai garam di tengah dunia yang tawar jadi menggairahkan. Sahabat yang terkasih, sebagai orang Kristen yang berada di tengah dunia yang akan hancur ini, kita harus bisa berperan menjadi antiseptik, agar mencegah kehancuran dari segala pembusukan norma-norma yang Tuhan tetapkan di tengah masyarakat umumnya, seperti mereka yang hidupnya tidak suci, tidak takut akan Allah, tidak jujur dan tulus, suka berkata jorok. Inilah fungsi kita sebagai antiseptik, dan inilah yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita, untuk hidup menjadi garam dunia. Sahabatku, garam itu hanya bagian kecil dari seluruh masakan. Pasti tidak lebih dari 1 sendok makan untuk seluruh masakan. Jika diukur dengan uang, pasti sedikit sekali. Sahabatku, dari garam, kita bisa belajar bahwa sesuatu yang terlihat kecil itu tidak selalu gampang atau tidak bermanfaat. Karena yang kecil itu memberi sesuatu yang besar, seperti rasa enak, kenyamanan, kenikmatan, bahkan kekuatan. Kerap Anda dan saya merasa hebat karena mampu menaklukkan sesuatu yang besar. Padahal belum tentu kita mampu menaklukkan yang kecil. Sesuatu yang kecil dan sederhana bisa memberi perbedaan. Sesuatu yang kecil tapi selalu memberi perhatian besar. Garam merupakan salah satu kebutuhan hidup yang mendasar. Garam juga berfungsi memberi rasa, dan tanpa garam, makanan menjadi hambar. Tanpa garam, daging dan sayuran menjadi kurang enak. Garam itu berbaur dan menyatu dengan masakan. Berbaur tetapi tidak berubah rasa. Memberi pengaruh dan bukan dipengaruhi, mempengaruhi tanpa terpengaruh. Sebagai anak Tuhan yang hidup di tengah-tengah dunia yang sudah rusak karena dosa, tindakan-tindakan konkret apa yang dapat kamu lakukan agar kehidupan Anda dapat mempengaruhi dunia? Dan bukan dipengaruhi oleh pola pikir filsafat dunia ini. Lalu bagaimana dengan kata, "Kamu adalah terang dunia"? Terang itu harus dilihat dan memberi dampak positif bagi orang yang ada di sekitarnya. Artinya, kekristenan adalah sesuatu yang bisa dilihat atau seseorang yang menjadi pengikut Kristus, tidak ada yang disembunyikan. Jadi, menjadi pengikut Kristus tidak bisa dengan sembunyi-sembunyi.
Menjadi orang Kristen menghancurkan ketersembunyian dirinya atau ketersembunyian. Sahabatku, kalau kita menjadi orang Kristen, kita harus bisa dilihat, dinyatakan kepada dunia, luar dan dalam hidup sama, karena roh dan kasih Kristus yang ada di dalam hidupnya mengubahkan hidupnya yang lama menjadi baru. Kekristenan tidak bisa dilihat hanya di dalam gereja dengan segala kegiatan, pelayanan, dan aktivitasnya, tetapi harus bisa dipertontonkan kepada dunia. Baik dalam perkataan, perbuatan dan tindakan, juga dalam pergaulan, hubungan dengan atasan sekalipun dengan bawahan, harus nampak terang kehidupan Kristus. Sebab Tuhan tidak mengatakan kamu adalah terang dalam gereja, tetapi Tuhan mengatakan kamu adalah terang dunia. Sahabatku, terang adalah pembimbing orang. Terang merupakan pembimbing perahu-perahu yang ada di tengah laut untuk bisa melihat pantai dan di teluk-teluk di malam hari. Lampu berderet-deret menjadi petunjuk arah kapal di tengah laut. Bagi penduduk di kota terang, merupakan petunjuk arah jalan pulang ke rumah, betapa menyulitkan saat lampu mati. Demikian pula saat kita ada di rumah, betapa menyulitkan saat lampu mati, kita bisa menabrak ke sana kemari. Artinya, kita sebagai terang itu harus menjadi pembimbing orang atau sebagai inisiator dalam melangkah hidup dalam kebenaran, perbuatan dan tindakan yang baik. Dalam dunia ini, banyak orang hanya bisa berbicara saja, tetapi tidak memiliki kekuatan moral untuk mengalahkan egonya dan melangkah hidup jadi berkat. Orang Kristen dituntut bisa menjadi contoh melangkah, bertindak mendorong orang lain melakukan hal yang sama, sehingga hidup orang Kristen menjadi jalan kebenaran dan kehidupan bagi orang dunia. Sebagai orang Kristen, kita diberi tugas untuk memberi peringatan dini kepada orang yang berjalan salah yang bisa mencelakakan dan membinasakan hidupnya. Baik itu jalan yang dilakukan anak muda atau orang tua yang bisa membahayakan hidupnya. Memang hal ini tidak mudah atau sulit karena bisa tidak disukai orang tersebut. Lampu pada dasarnya untuk dilihat dan membuat kita mudah melihat. Menjadi Kristen berarti membuat hidup menjadi saksi yang bisa dilihat dan didengar orang, bukan hanya di sekitar wilayah orang-orang yang percaya, tetapi juga menjadi saksi ke seluruh dunia. Lampu juga berfungsi sebagai penunjuk arah. Dengan cahaya lampu, kita mudah melihat jalan dan mudah menemukan sesuatu. Menjadi Kristen berarti menunjuk jalan bagi orang lain agar sampai pada tujuan hidup kita yakni Allah. Jalan tersebut adalah Yesus Kristus. Lampu juga bisa berfungsi sebagai tanda peringatan. Ketika kita melihat lampu kuning berkedap-kedip, kita tahu bahwa kita harus mengemudi lebih hati-hati. Menjadi Kristen berarti bahwa cara hidup kita menjadi peringatan bagi yang lain bahwa hidup bukan hanya di dunia ini. Lampu juga bisa berfungsi sebagai pengatur jalan. Menjadi Kristen berarti membuat hidup orang-orang di sekitar kita lebih teratur dan lebih lancar. Mari berusaha sekuat tenaga kita dan dengan pertolongan Allah untuk menjadi garam dan terang dunia. Seorang Kristen bisa berfungsi menjadi garam dan terang dunia, karena sesungguhnya potensi garam dan terang yang merupakan refleksi kehidupan Kristus kalau 1. Menjadikan Yesus sebagai Tuan Raja dalam hidup kita. 2. Hidup baru dalam Kristus Yesus membuat kita bisa memunculkan potensi garam dan terang kepada dunia. Amin.